Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model OSI. Apa itu OSI? OSI adalah suatu petunjuk dalam bentuk kerangka konseptual atau konsep yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Jenis-jenis layer OSI. Yang pertama yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Physical layer merupakan layer pertama atau layer yang terendah dari model OSI. Yang kedua, data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi. Dilanjutkan dengan network layer, bertanggung jawab untuk menetap jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data. Transport layer bertanggung jawab untuk pesan antar dua atau lebih host di dalam jaringan. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan koneksi dialog. Kemudian presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Dan application layer penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Selanjutnya, fungsi layer OSI physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit. Data link layer mengkomunikasikan bit cap byte dan byte cap frame, menerima perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error dan recovery error, menyediakan transmisi fisikal dan data, menangani notifikasi error, topologi jaringan, flow control. Network layer untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, melakukan routing melalui internetworking. Transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Presentation layer ini berfungsi untuk cek data dan memformat data yang tidak diperlukan. Aplikasi layer sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsional. Aplikasi dapat mengakses jaringan, memuat pesan-pesan kesalahan. Cara kerja OSI. Proses berjalannya data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus dilalui setiap layer dari OSI untuk dapat sampai ke host tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian dari TCP/IP. TCP/IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol Internet Protocol. Pengertian TCP ini tidak bisa lepas dari fakta bahwa ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Protokol TCP/IP dikembangkan pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan berbentuk sebuah jaringan yang luas. Sehingga pengertian dari TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP/IP tadi, bisa memahami bahwa yang pertama, ada lebih dari satu komputer yang tergabung berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Yang kedua, komputer yang berkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Yang ketiga, komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Karakteristik TCP/IP. TCP/IP sendiri memiliki karakteristik dalam pengoperasiannya. Yang pertama, komputer yang saling terhubung ke internet berkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP, sehingga perbedaan jenis komputer dan sistem operasinya tidak berpengaruh. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alamat umum melalui IP address. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global, seperti internet maupun pada jaringan komputer lokal. Yang ketiga, TCP/IP sebuah protokol standar yang gratis, terbuka, dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer sehingga bersifat independen.
lapisan-lapisan yang terdapat pada model referensi TCP/IP. Model ini memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Beberapa layer utama dari protokol ini adalah: yang pertama, aplikasi layer atau lapisan aplikasi. Aplikasi ini merupakan salah satu layer dalam TCP/IP. Model layer ini termasuk dalam upper layer atau layer yang berinteraksi dekat dengan pengguna. Layer ini berisi bermacam-macam protokol tingkat tinggi, yaitu Telnet, TCP, FTP, SMTP, DNS, HTTP, dan WWW. Lapisan yang kedua yaitu transport layer atau lapisan transport. Layer yang berada di atas internet layer pada model ini adalah transport layer. Ada dua jenis transport layer, yaitu Transmission Control Protocol yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket data dan meneruskannya ke internet layer, dan jenis yang kedua yaitu User Datagram Protocol, merupakan protokol yang tidak bisa diandalkan bagi aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan pengurutan TCP. Lapisan yang ketiga yaitu internet layer atau lapisan internet. Internet layer menentukan format yang resmi dan disebut IP. Tugas internet layer adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Di sini perlukan rutin paket, sebab adanya rutin paket dapat dihindarkan terjadinya kemacetan pada waktu transmisi data. Secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa internet layer hampir sama dengan network layer pada model OSI. Internet layer terdiri dari beberapa protokol, diantaranya Internet Protocol atau FP, Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, Internet Group Message Protocol atau IGMP. Yang keempat, Network Interface atau lapisan antarmuka jaringan. Layer terbawa dari model TCP/IP adalah Network Interface Layer. Tanggung jawab utama dari layer ini adalah menentukan bagaimana sebuah komputer dapat berkoneksi ke dalam suatu jaringan komputer. Hal ini sangat penting karena data harus dikirimkan dari dan ke suatu host melalui sambungan pada suatu jaringan. Bagaimana cara kerja protokol TCP/IP? Protokol TCP/IP digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Komputer akan memproses paket dan mengemasnya ke dalam paket data untuk dikirimkan melalui jaringan komputer. Step pertama yaitu data dipecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Step yang kedua, paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimkannya. Dan dalam jaringan cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan. Setiap router hanya mengantarkan paket ke router terdekat sambil dicarikan jalannya atau router yang pas. Step ketiga yaitu ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing. Dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer untuk memastikan paket apakah sudah diterima apa belum dengan pemilihan protokol TCP/IP atau UDP jika protokolnya disiplin. Maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan meminta untuk dikirim ulang. Paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya sehingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.